Di pagi yang ke-17 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pelajaran kita memasuki bab yang ke-23 dan 24 tentang perilaku, tentang etika, tentang adab, tentang tata krama, tentang sopan santun, tentang sikap, bagaimana seorang anak kepada siapa? Tetangganya. Kepada siapa? Lihat kitab Rehan, mana kitabnya? Kitabnya si Rehan kemana ini? Kata kalian apa? Jangan menjadi waladul waladul mukti, anak yang suka mengulang. Jadi sopan santun anak kepada terhadap para tetangga ini penting. Kalau kemarin sopan santun kepada pelayan, kepada pertama kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ayah, ibu, kepada saudara-saudara, ya, terus kerabat, habis kepada kerabat, kepada para pelayan. Selanjutnya mulai keluar rumah. Artinya di luar rumah kita ada para tetangga. Ini penting sopan santun kepada para tetangga. Abuka wa ummuka yuhibani jiranahuma. Ayahmu dan ibumu menyukai para tetangga. Artinya ayah kita, ibu kita, mereka senang, mereka juga mencintai para tetangga. Sehingga ibu kita dan ayah kita yuhibani minka atuhibakum aidon, sangat mengharapkan kalau kita juga menyukai, menyenangi, mencintai para tetangga, sayang kepada tetangga. Pasti setiap orang tua menginginkan yang seperti itu, agar anaknya akur, lembut, bergaul dengan tetangga, dan harus menyukai, mencintai mereka. Kenapa demikian? Li'annahu yusa'iduna walidaika waqtal hajat. Sesungguhnya mereka para tetangga itu suka membantu kedua orang tua kita manakala di waktu-waktu hajat atau di waktu-waktu ada keperluan. Jadi para tetangga itu suka membantu kedua orang tua kita manakala kedua orang tua kita sedang ada keperluan, sedang hajatan, syukuran, selamatan, pindahan rumah. Pasti para tetangga membantu, entah masak-masak dan lain sebagainya. Nah, di antaranya adalah fakun muka kontastairo minhum ba'dul adawati wal awani. Di antaranya ketika ada keperluan itu, salah satu contohnya ketika ibu kita meminjam alat-alat atau perabotan untuk masak. Misalkan mamanya si Irfan meminjam ke mamanya Rehan dari rumah yang dekat-dekat aja biar nyontek ke pertetanggaannya mudah. Misalkan si mamanya si Pari ke mamanya si Sipa minjam langsung, minjam cobek, minjam kuali, ya kan?
Nah itu ketika ada keperluan seperti itu, ketika ada hajat, seringkali orang tua kita, terkhusus ibu kita, meminjam peralatan dapur atau yang lain-lainnya. Tidak ada sapu, misalkan minjem sapu saat di luar. Pas pagi banyak tamu, piring di rumah keteteran, orang tua kita minjem ke tetangga, ibu kita minjem ke tetangga. Maaf ibu, saya lagi banyak orang, piringnya habis, bolehkah saya pinjam piringnya sama gelasnya sama sendoknya? Itu seperti itu. Maka kita suka meminjam ke tetangga. Di situlah. Dan para tetangga itu pasti meminjamkannya dengan senang hati, dengan gembira. Selain daripada itu, para tetangga itu apa perannya? Wa idza marida ahadun fi baiti fa inna jirana kayatuna li ziyarati wa yaduna lahu bil afiyah. Ketika salah seorang di rumah kita ada yang sakit, para tetangga itu datang untuk menjenguk, kemudian mendoakan dengan supaya sehat, supaya sembuh. Tuh tetangga itu. Jadi peran tetangga itu jasanya kepada kita, kepada keluarga kita. Manakala di antara keluarga kita yang di rumah ada yang sakit, pasti para tetangga datang menjenguk, kemudian mendoakan dengan kesembuhan. Lalu kalau kita sudah tahu tetangga itu pentingnya seperti itu, perhatiannya seperti itu, sayangnya mereka kepada kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Fata'adda kayuhal waladu ma'ajironika. Nih perhatikan, satu harus diperhatikan. Perhatikan, bersikap sopan santunlah kepada para tetangga. Harus ramah, harus sopan, harus bertata krama. Kemudian wafari qulubahum, gembirakan hati para tetangga kita. Caranya bagaimana? Menggembirakan hati tetangga kita. Di antaranya adalah bi'at tuhibba awladahu, sukai anak-anaknya, sayangi anak-anak tetangga kita. Wa tabtasima amama wujuhahum, selalu tersenyum di hadapan mereka. Wa tal'aba ma'ahu bi'adab, kemudian bermain dengan mereka, dengan anak-anak tetangga dengan sopan santun. Jangan congkak, ya, harus dengan sopan santun. Bermainlah dengan anak tetangga, dengan anak para tetangga dengan sopan santun, dengan ramah. Wahdar tahfazul, ini yang harus jadi perhatian lagi. Jangan sampai kita harus berhati-hati untuk tidak bertengkar, tidak bermusuhan dengan anak-anak tetangga. Jangan saling bertengkar. Autaqudalu abahu bighairi minhum. Perhatian lagi. Jangan sampai kita mengambil mainan punya anak tetangga tanpa apa? Izin. Jangan main pakai. Ada sepeda nganggur pakai, ada mobil-mobilan di depan rumahnya pakai. Jangan, harus izin, tidak boleh. Kalau tidak izin nanti hukumnya dosa, walaupun diridhoi. Sendal main pakai aja. Jangan, ya, harus izin. Sekecil apapun barang yang digunakan, punya teman, punya tetangga, itu harus izin. Meskipun ini pulpen, kamu kan bertetanggaan duduknya, si Irfan bertetanggaan dengan si Sati bertetanggaan dengan saya bertetanggaan dengan tetangga.
Itu pun harus izin ke pensil, buku. Nggak boleh kalau sembarangan. Maaf saksi, boleh aku pinjam pensilnya? Begitu, izin. Jangan main embat, main sikat, habis itu terus minggat, dasar keparat. Jangan ya. Kemudian autar takhiru alain dimana bisika audarohimika. Jangan sampai membanggakan diri dengan pakaian, dengan uang yang kita miliki. Datang tamu-tamu, lihat nih, pakaian kayak gua kata si satu nih, lihat nih, jubah gua gede nih, lebar nih. Nih gamis gua lihat nih, kata si satu. Lihat nih gamisnya nih, gede. Bangga. Nih lihat uang banyak nih, harus dikasih sama mama. Mau berpulang nih. Ya. Dari TKW, dari Saudi. Oh, itu titipan lagi buat mama, nggak dikasih. Jangan suka membanggakan. Jangan suka membanggakan diri, ya. Jangan suka membanggakan diri dengan pakaian ataupun dengan uang. Kemudian wa idza atat ka umuka ta'aman aw faqihan fala taqul dalika wahdaka wa auladu jironika yang ilaika. Perhatian lagi. Apabila ibu kita memberikan kita makanan atau buah-buahan, jangan sampai memakannya sendirian. Jangan sampai memakannya sendiri. Sementara anak-anak tetangga itu melihat kepada kita. Misalkan siapa di sini yang bertetangga dekat? Ya, si Irfan sama si Rehan. Si Rehan dikasih makanan sama mamahnya. Itu si Irfan ada di depan rumahnya juga lagi main. Hati-hati ada kesedihan. Nah itu kalau dikasih makanan jangan makan sendiri. Panggil si Irfan. Kata si Rehan, Irfan, sini, aku punya makanan nih. Gitu, panggil, balik. Kata si Pak, sini, aku punya makanan nih, dikasih mama. Begitu, tawarin. Kalau umpamanya sedikit, kan kelihatan makannya oleh tetangga kita. Sembunyi-sembunyi. Kalau sekiranya makanannya sedikit, tidak bisa untuk berbagi. Artinya, kalau kita mempunyai makanan, jangan makan sendirian, manakala tetangga melihat. Kemudian perhatian lagi, harus dari perhatian lagi. Wah, besar Ainul. Ini harus berhati-hati dan waspada lagi. Ini harus berhati-hati lagi, yaitu untuk tidak saling mengejek. Jangan menghina tetangga. Jangan saling ejek, jangan saling hina. Misalkan si Ajam sama si Adis tiba-tiba keluar, apa lu pesek? Kata si Adis ke si Ajam, kata si Ajam, lu gak jelek, lu pantatnya sobek, lu digigit bebek lu. Wah, terus tiba-tiba mau gitu, lu jelek, lu juga pesek, lu juga tukang merek lu juga pantatnya sobek lu. Ada satu mau bebek lu. Nah, beragam begitu umpamanya. Jangan saling hina, jangan ejek, apalagi nih suka nyebut nama orang tua, itu kelakuan biadab, kurang beradab. Hati-hati, nama orang tua suka dibawa-bawa dalam permainan, dalam omongan, dalam ucapan. Sekarang udah ngaji akhlak. Hati-hati, suka ngomong membawa-bawa nama orang tua di dalam setiap ucapan. Itu adalah perbuatan yang biadab, yang tidak ada adab, yang tidak ada tata krama, tidak ada kesopanan.
Hati-hati ya. Jangan saling ejek, jangan saling menghina. Ya, bahkan kemarin kita diancam tentang perilaku kepada pelayan sudah dijelaskan. Sampai kita kepada pelayan saja tidak boleh menghina. Itu kisahnya kemarin sudah diceritakan ya. Al-Waladul Mukti dinasihatin oleh ayahnya bahwasanya serendah-rendahnya manusia seperti pelayan atau pemulung atau apapun, mereka juga punya perasaan yang sama seperti perasaan kita. Maka jangan saling menghina, apalagi dengan tetangga. Jangan saling ejek ya. Kemudian al-tarfa as-salata wa tanurin. Jangan suka berteriak-teriak. Jangan suka bersuara-suara keras. Seenaknya karaokean misalkan dari rumah, main gendang dari sementara tetangga sedang tidur, tetangga sedang istirahat. Nah, ini harus hati-hati ya. Jangan sampai kita mengeraskan suara dengan segala macam. Ini segala macam latihan hadroh, panci ditabuh, kuali ditabuhin, ada galon, ada piring, ada sendok, buat cepet belum barunya. Sementara tetangga sedang tidur, sedang istirahat. Hati-hati, jangan sampai berkelakuan seperti ketika tetangga sedang istirahat, sedang tidur, tidak boleh mengeraskan suara, berteriak-teriak, berbuat berisik dan lain sebagainya. Ya, apalagi tetangga yang sakit, jangan sampai kita berisik, jangan sampai mengeraskan suara. Kemudian di antaranya lagi harus jadi perhatian dan waspada al-aminu. Jangan melempari rumah mereka. Mau orang dilemparin, nah itu jangan. Apalagi pakai ketapel, kok kacanya misalkan bleng, dilemparin petasan. Oh, hati-hati. Rumah orang yang lempar-lempar ya, pakai apa pun tak boleh. Juga mengotori dinding atau halamannya. Jangan sampai dinding rumah orang dicoret-coret, dipilok, pakai pulpen, pakai spidol, dimerekin rumah orang. Oke, mereknya The Jackmania, versi Bandung. Wah, rumah tetangga. Jangan sampai, jangankan rumah tetangga, fasilitas umum juga jangan dicoret-coret. Makanya di sini mau titip hati-hati, jangan sampai ada coretan di musola, sekecil apapun. Ini meja penuh kayak koran, sama coretan semua. Di mana adabnya? Hati-hati, jangan main curhat-coret sembarangan. Nanti jadi kebiasaan. Akhirnya apa? Segala macam fasilitas publik di mana-mana, di halte, di jembatan penuh sama pilok sama coretan. Jangan dibiasakan coret-coret bukan di tempatnya, apalagi di rumah tetangga. Hati-hati ya, jangan sampai mengotorinya. Kemudian yang terakhir perhatian, watan turo ilaihi min sukubil judroni wal abwab. Jangan sampai melihat dari celah-celah atau lubang-lubang dinding atau pintu. Ini kepada tetangga harus jaga adab. Jangan suka muntah ngintip dari balik jendela, ngintip dari balik lubang kunci, ngintip. Hati-hati, takutnya bintitan. Mau ngapain kita ngintip? Tidak baik, perilaku buruk. Jangan suka mengintip, apalagi ngintip orang mati. Hati-hati, orang mati sembarangan ya. Hati-hati, jangan suka kapanpun dimanapun, bukan hanya ke rumah tetangga, kepada siapapun tidak boleh ya, tidak boleh suka
atau memicingkan mata, melihat sebelah. Itu perilaku yang buruk. Memicingkan mata sebelah. Itu perilakunya orang munafik, orang-orang kafir. Jangan ditiru, ya. Memicingkan mata, melihat orang kampung ini bisa dengan mengintip. Maka hati-hati, itulah di antara ada perilaku anak atau perilaku yang harus kita lakukan kepada para tetangga. Agar apa? Agar kehidupan kita selamanya terjaga, persatuannya terjaga, keakraban terjaga, kemudian silaturahim antar kita dengan tetangga terjaga, sehingga kita harus menjaga etika, perilaku, sopan santun kepada para tetangga. Cintai mereka sebagaimana mereka mencintai, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sayangi para tetangga sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Karena apa kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jirani." Ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Cintai tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita atau mencintai keluarga kita. Sayangi itu. Bagaimana muliakan itu? Sayangi tetangga dan keluarganya sebagaimana kita juga menyayangi diri kita dan keluarga kita. Wallahu